Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Setio dalam belajar fisika bersama Pak Setio. Kali ini kita akan mendalami lebih lanjut materi tentang gaya gesekan. Gaya gesekan sudah kita bahas pada video yang lalu, yaitu gaya yang terjadi antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya gesekan ada dua macam, yaitu gaya gesekan statis dan gaya gesekan kinetis. Kita mulai dari gaya gesekan statis, anak-anak. Gaya gesekan statis adalah gaya gesekan yang timbul ketika benda yang ditarik oleh suatu gaya tetapi belum bergerak. Nah, bisa kita lihat dari gambar. Benda ditarik ke kanan oleh gaya F. Bendanya masih diam. Nah, di situ ada gaya gesekan statis yang bekerja pada permukaan yang bersentuhan. Benda masih tetap diam karena ada gaya Fs, yaitu gaya gesekan statis yang mengimbangi gaya F besar. Jadi, nilai gaya gesekan statis harus sama dengan nilai gaya yang menarik. Kita tulis Fs sama dengan F besar, di mana Fs itu gaya gesekan statis, satuannya Newton. F besar adalah gaya yang menarik benda atau gaya penggerak, satuannya Newton juga. Kita lanjutkan dengan gaya gesekan statis maksimum, Fs max. Jika gaya F diperbesar nilainya, maka nilai Fs juga akan membesar karena Fs adalah mengimbangi gaya F besar. Tetapi nilai Fs itu ada batas maksimumnya, yang disebut gaya gesekan statis maksimum atau Fs max. Di mana jika F besar itu lebih kecil atau sama dengan Fs max, benda masih diam. Tetapi jika F lebih besar dari Fs max, maka benda bergerak. Nilai Fs max berbanding lurus dengan gaya normal bidang atau N dan koefisien gesekan statis bidang atau μs. Dirumuskan, Fs max sama dengan μs kali N. Nah, kita tahu N itu adalah gaya normal yang besarnya kalau benda di atas bidang mendatar, maka besarnya sama dengan berat benda yaitu M kali G. Sehingga Fs maksimum itu adalah μs dikali M dikali G. Di mana N itu gaya normal bidang, satuannya Newton. μs itu koefisien gesekan statis, tidak ada satuannya. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Dan G adalah percepatan gravitasi yang satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana keadaan benda ketika benda itu ditarik? Yang pertama, jika gaya yang menarik F besar lebih kecil daripada Fs max, maka benda itu masih diam. Nah, kalau masih diam, berarti gaya gesekan yang bekerja adalah gaya gesekan statis yang nilainya itu mengimbangi besarnya gaya yang menarik. Jadi Fs sama dengan F, yaitu gaya yang menarik. Kemudian jika F sama dengan Fs max, jadi gaya yang menarik itu sudah mencapai suatu nilai Fs max, maka benda masih diam, tapi di sini dikatakan benda tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak. Ya. Nah, berarti gaya gesekan yang bekerja ya masih gaya gesekan statis, yang nilainya sama dengan gaya yang menarik. Fs sama dengan F besar. Kemudian jika F besar lebih besar daripada Fs max, nah di sini berarti benda itu bergerak. Nah, kalau benda bergerak,
Gaya gesekan yang bekerja itu disebut gaya gesekan kinetis atau disingkat FK. Sekarang kita akan membicarakan tentang gaya gesekan kinetis atau disingkat FK. Di sini kita lihat gambar benda ditarik oleh gaya F. Nah, di sini karena gaya F itu cukup besar, nilainya melebihi gaya gesekan statis maksimum, maka bendanya akan bergerak. Nah, ketika benda bergerak, maka timbul gaya gesekan kinetis. Jadi gaya gesekan kinetis bekerja ketika benda sudah bergerak. Nilainya berbanding lurus dengan gaya normal bidang dan koefisien gesekan kinetis. Sehingga dapat dirumuskan FK sama dengan μK dikali N. N itu adalah gaya normal. Atau gaya normalnya itu tidak lain adalah untuk benda yang diletakkan di atas bidang mendatar, gaya normalnya sama dengan beratnya benda, yaitu massa kali gravitasi. Sehingga rumusnya bisa juga kita tulis FK sama dengan μK dikalikan M dikalikan G. Di mana FK adalah gaya gesekan kinetis, satuannya Newton. Kemudian μK itu koefisien gesekan kinetis, tidak ada satuannya. N gaya normal bidang, satuannya Newton. M massa benda, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Contoh soal anak-anak. Benda dengan massa 9 kg diletakkan di atas bidang miring yang licin dengan sudut kemiringan 30 derajat. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka besarnya gaya normal bidang terhadap benda dan percepatan benda adalah. Nah, di sini jawabannya apa? Oh, ini ternyata ini bukan soal tentang gaya gesekan, tapi tidak apa-apa anak-anak. Kita kerjakan saja. Penyelesaiannya, ya kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda, yaitu benda itu memiliki berat, yaitu W sama dengan M kali G, kemudian berat itu kemudian kita uraikan menjadi dua komponen, komponen yang menekan bidang, mg cos alpha, dan komponen yang bisa menggerakkan benda atau mempercepat benda, yaitu mg sin alfa. Nah, di sini gaya normal bidangnya tentu saja adalah mengimbangi komponen yang menekan bidang, yaitu mg cos alfa. Jadi N sama dengan mg cos alfa. Kita masukkan M-nya 9, G-nya 10, cos alfa, cos 30 derajat itu setengah akar 3. Masih ingat kan? Kemudian kita masukkan nilainya 9 kali 10 kali setengah akar 3. Hasilnya adalah 45 akar 3 Newton. Percepatan yang dialami benda akibat bergerak di atas bidang miring yang licin. Nah, di sini tadi yang menggerakkan itu tidak lain adalah komponen berat benda yang arahnya sejajar dengan bidang miring, yaitu mg sin alfa. Nah, di sini kita hitung percepatannya dengan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan F per M. F-nya, gaya penggeraknya tidak lain adalah mg sin alfa. Jadi A sama dengan mg sin alfa dibagi M. Kemudian M-nya dicoret, maka ketemu A-nya adalah G kali sin alfa. Nah, kemudian kita masukkan nilainya. Nah, untuk sin alfa, sudut 30 derajat, nilai sinus 30 derajat adalah setengah, berarti tinggal kita masukkan G-nya 10 dikalikan setengah, sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Jadi hasilnya adalah B. Selanjutnya, nah, soal berikutnya adalah balok yang masanya 8 kg diletakkan di atas bidang mendatar yang tidak licin. Nah, tidak licin itu berarti
pasti nanti ada gaya gesekan. Koefisien gesekan statis 0,5 dan koefisien gesekan kinetis 0,2 dan G itu 10 meter per sekon kuadrat. Jika balok itu ditarik dengan gaya sebesar 30 Newton, maka gaya gesekan antara balok dengan bidang adalah, nah, penyelesaiannya kita selidiki terlebih dahulu bagaimana keadaan benda jika ditarik dengan gaya 30 Newton. Dicari dulu nilai gaya gesekan statis maksimumnya. Rumusnya Fs max sama dengan mu S kali M kali G. Mu S koefisien gesekan statis 0,5, M-nya 8 kg, G-nya 10. Hasilnya adalah 40 Newton. Ternyata gaya yang menarik tadi 30 Newton, sedangkan gaya gesekan statis maksimum 40 Newton. Berarti gaya yang menarik lebih kecil daripada gaya gesekan statis maksimum. F besar lebih kecil daripada Fs max. Jadi benda masih diam. Nah, kalau masih diam, berarti gaya gesekan yang bekerja adalah gaya gesekan statis. Yang nilainya tidak lain adalah sama dengan gaya yang menarik. Karena gaya gesekan statis itu mengimbangi gaya yang menarik. Jadi Fs sama dengan F. Nah, sama dengan 30 Newton. Jadi jawabnya adalah C. Kemudian soal berikutnya, balok yang masanya 6 kg diletakkan di atas bidang mendatar yang tidak licin. Nah, tidak licin lagi ya. Dengan koefisien gesekan statis 0,4, koefisien gesekan kinetis 0,2. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jika balok itu ditarik dengan gaya 30 Newton, gaya gesekan antara balok dengan bidang adalah, nah penyelesaiannya, dicari dulu nilai gaya gesekan statis maksimumnya berapa. Kita pakai rumus Fs max sama dengan mu S kali M kali G. Kita masukkan nilainya, mu S itu 0,4, M adalah 6, G adalah 10. 0,4 kali 6 kali 10, hasilnya 24 Newton. Padahal gaya yang menarik tadi berapa? F sama dengan 30 Newton. Berarti F, gaya yang menarik, lebih besar daripada gaya gesekan statis maksimum. Nah, berarti apa? Benda itu dalam keadaan bergerak. Nah, kalau bergerak berarti bekerja gaya gesekan kinetis yang nilainya Fk sama dengan mu K kali M kali G. Sama dengan 0,2 kali 6 kali 10. Sama dengan 12 Newton. Jadi jawabannya adalah E. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini anak-anak. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan bagikan pada teman-teman kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.